Munculnya Omikron di Indonesia membuat pemerintah lebih waspada untuk mengantisipasi penyebaran varian yang diklaim lebih cepat menular ini. Salah satu cara untuk membatasi aktivitas warga adalah penerapan ganjil genap saat libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah akan menerapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Omikron yang saat ini sudah terdeteksi di Indonesia. Salah satu strateginya adalah dengan menerapkan ganjil genap saat libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan untuk membatasi aktivitas warga. Penerapan ganjil genap akan dilakukan di Tol Tangerang Merak, Tol Bogor Ciawi Cigombong, Tol Cikampek Palimanan Kanci, dan Tol Cikampek Padalarang Cileunyi. Ganjil genap akan berlaku selama 24 jam mulai 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Selain menerapkan ganjil genap, pemerintah memperketat pintu masuk ke Indonesia, salah satunya di bandara. Masyarakat juga diimbau untuk waspada dan patuh terhadap protokol kesehatan. Jangan kendor menerapkan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan untuk pemerintah daerah, saya minta agar testing dan tracing kontak erat digencarkan lagi, ditingkatkan lagi. Terakhir, saya minta seluruh warga maupun pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian ke luar negeri, paling tidak sampai situasi mereda. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, Presiden menambahkan agar vaksinasi dipercepat dan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di daerah masing-masing dilaksanakan dengan ketat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pengetatan sejumlah kebijakan mulai dilakukan menyusul ditemukannya varian Omikron di Indonesia. Lalu sudah tepatkah langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran varian Omikron ini? Selengkapnya kita akan membahas langsung dengan Profesor Chandra Yoga Aditama, Direktur Pasca Sarjana Universitas IARSI. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Balik. Prof, hari ini terkonfirmasi bertambah lagi kasus Omikron menjadi 3 kasus dan langkah pertama antisipasi meluasnya Omikron yang dilakukan oleh pemerintah adalah melockdown Wisma Atlet selama 7 hari. Menurut Anda, apakah langkah pertama ini tepat dilakukan? Selain melockdown Wisma Atlet, langkah pertama sebenarnya untuk mencari dari mana Tuan N kasus pertama itu mendapat virus yang tertularnya begitu ya, kan dia tidak pernah keluar negeri, jadi dia mesti tertular 2 kemungkinan. Satu, dia bisa tertular dari pasien yang memang datang, artinya WNI yang ada di Wisma Atlet, itu satu. Tapi kemungkinan kedua, dia bisa juga tertular dari sesama petugas kan, bisa saja pasiennya menulari petugas yang lain baru menulari si Tuan N. Jadi kita mesti pastikan dulu siapa yang menulari dia, itu satu. Yang kedua, kalau sudah dipastikan siapa yang menularinya, mesti dicari orang yang menulari itu dan kemudian dicek dia sudah kemana saja. Yang menulari itu termasuk juga si Tuan N ini sudah kemana saja gitu. Sehingga bisa diidentifikasi sudah ke siapa saja penularan. Bisa-bisa kan bukan hanya Tuan N, bisa Tuan A, B, C juga kan gitu. Nah, sesudah diidentifikasi kemudian dilakukan tes pada kontak erat dari Tuan N yang penular pertama dan juga mungkin ada yang lain di sekitar situ, baru dilakukan pembatasan penularan di masyarakat. Artinya yang positif atau yang dicurigai diperiksa, mungkin harus dikarantina, whole genome sequencing, dan lain-lain, supaya penularan ini tidak makin meluas. Kalau yang 2 orang hari ini kan memang datang dari luar negeri, mungkin juga mesti bukan mungkin, tentu harus juga diintensifkan bagaimana penelusurannya. Tapi yang jelas kalau Tuan N itu kan tertular di Indonesia, jadi artinya kita mesti sangat waspada untuk sudah adanya penularan di negara kita. Baik, Prof. Tadi yang menarik adalah pasien pertama Omikron merupakan warga yang tentu saja tidak bepergian gitu ke luar negeri. Catatan apa yang mungkin Anda bisa sampaikan terkait kasus pertama ini? Apakah sebenarnya sudah ada penularan dalam negeri selama ini? Iya, tentang Tuan N ini ada 3 yang kita bisa pelajari. Yang pertama kan kita sudah bicarakan tadi, dia tidak pernah keluar negeri. Jadi artinya dia pasti tertular di dalam negeri, baik oleh pasien maupun oleh orang lain gitu ya. Jadi artinya sudah ada penularan di dalam negeri. Itu poin pertama, bukan hanya dari luar negeri. Itu poin pertama. Yang kedua, Tuan N ini kan pekerja di Wisma Atlet. Dan kita tahu Wisma Atlet namanya juga Wisma untuk menangani pasien, tentu protokol kesehatan harusnya dijalankan cukup ketat, tapi ternyata dia tertular juga. Jadi ini kembali menjadi pertama,
penularan sudah terjadi di Indonesia. Kedua, memang ini sangat mudah menular. Buktinya tuan N yang di dalam Wisma Atlet saja bisa ketularan gitu. Padahal kan harusnya itu dijaga dengan ketat. Ada utusannya tuh, wajib masker. Apa mungkin ada catatan begitu terkait penerapan protokol kesehatan di Wisma Atlet sejauh ini sehingga tadi bisa sangat mudah menular begitu? Saya tidak tahu bagaimana penerapannya, tapi saya yakin pasti penerapan di dalam Wisma Atlet jauh lebih bagus daripada penerapan di pasar atau di mall begitu ya, karena namanya juga Wisma Atlet. Tetapi kan memang Omikron ini ditengarai walaupun buktinya belum terlalu lengkap bahwa memang lebih mudah menular. Apa artinya? Ini yang penting buat artinya kan itu sudah terjadi, artinya buat kita anggota masyarakat kita punya 3M, 5M harus terus ditingkatkan karena memang dia mudah menular. Jadi adaptasi yang katanya new normal, kebiasaan baru, new normal kan kalau bahasa Inggrisnya NEW normal. E-nya kita ganti O, jadi bukan new normal lagi tapi 3M 5M ini harus menjadi now normal. Ya, artinya ada penanganan khusus begitu ya untuk varian Omikron ini. Apakah mungkin ini berkaitan dengan sifat virus itu dengan media penularannya seperti itu atau yang berbeda dengan varian sebelumnya? Kalau ada varian baru, nanti saya teruskan yang ketiga ya, ini belum selesai. Kalau ada varian baru ada 6 yang dilihat. 1 penularan, 2 berat ringannya penyakit, 3 kemungkinan infeksi ulang, 4 dampaknya terhadap tes diagnosis, 5 dampaknya terhadap vaksin, dan 6 dampaknya terhadap pengobatan. Dari 6 ini belum semua terjawab untuk varian Omikron. Tapi memang penularan nampaknya memang lebih mudah terjadi. Tapi apakah lebih mudah 2 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, kita masih butuh penelitian lebih lanjut. Tapi memang dia lebih mudah menular. Jadi kalau balik lagi ke cerita tadi, kalau si tuan N aja bisa tertular, maka kita sebagai anggota masyarakat jelas harus lebih meningkatkan 3M, 5M. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan tentang tuan N adalah kita tahu bahwa dia tanpa gejala dan dia didapat karena dilakukan tes. Artinya kalau jumlah tes dilakukan lebih masif lagi seperti tadi Bapak Presiden yang sampaikan, kalau jumlah tes dilakukan lebih masif lagi, kita bisa kendalikan kalau memang sudah ada varian Omikron yang lain. Karena kalau ada dan dia mudah menular, orang itu dikarantina. Jadi 3 pelajaran dari tuan N, nomor 1 sudah ada penularan di Indonesia, nomor 2 memang sangat menular, karena itu kita harus melakukan 3M, 5M lebih ketat. Dan yang kelima, tes harus ditingkatkan. Buktinya tuan N bisa terdeteksi karena ada tes. Jadi kalau tes itu bisa lebih ditingkatkan, kita bisa lebih kendalikan kalau ada kasus lain di luar selain apakah tes PCR saja cukup atau mungkin ada tes whole genome sequencing yang perlu dilakukan saat ini? Ya, seperti kan tadi saya bilang ada 6 dampak. Salah satu dampaknya adalah terhadap tes diagnosis. Jadi sudah jelas PCR bisa mendiagnosis COVID, bukan mendiagnosis Omikron, bisa mendiagnosis COVID. Tetapi dari diagnosis COVID itu PCR itu mendeteksi beberapa gen. Salah satu gen yang namanya gen S itu tidak terdeteksi. Karena itu PCR-nya positif, gen S-nya tidak terdeteksi, kemungkinan adalah Omikron lalu diteruskan dengan pemeriksaan genome sequencing. Itu prinsip umum tadinya. Tetapi Australia menemukan kasus yang PCR-nya positif, yang S-nya yang tadinya negatif positif juga. Jadi ada subvarian dari si Omikron. Jadi tidak bisa dipastikan apakah memang dari PCR Omikron iya apa tidak, tentu saja tidak, harus dilakukan genome sequencing. Kalau yang gen S-nya nggak ada, yang disebut sebagai SGTF, itu memang lebih mengarah ke arah Omikron, tapi tetap harus dilakukan genome sequencing. Tapi yang jelas PCR saja ditingkatkan. Baik, dan saat ini tentu saja sudah ada ketentuan karantina ya untuk mencegah penyebaran Omikron. Tapi dengan masuknya Omikron, apakah sistem kekarantinaan kita ini bisa dikatakan kurang efektif? Karena tadi juga sempat diinformasikan bahwa 2 kasus pasien Omikron yang ada ini sudah menjalani karantina selama 10 hari. Kita akan bicarakan karantina saat ini, tapi sekali lagi selain bicara karantina yang mesti kita hadapi sekarang adalah kemungkinan penularan di dalam negeri. Itu yang saya ingin supaya ditangani lebih efektif. Tentang karantina ada 3 caranya sebenarnya. Kalau ada WNI yang akan pulang ke Indonesia dari negara manapun juga. Nomor 1 kan dia sudah di PCR di negara awalnya, sampai di sini di PCR lagi. Itu udah penyaringan pertama. Yang kedua dia harus dikarantina, kalau saya sih mengusulkan 2 kali masa inkubasi 14 hari. Dan itu nggak boleh ada yang dikarantina tapi kok katanya keluar, dikarantina kok katanya bisa lolos. Itu tidak boleh, harus ada, tidak boleh ada seperti itu. Karantina ya karantina benar-benar. Dan dijaga jangan sampai menular ke orang lain, namanya juga karantina kan begitu. Nah yang ketiga, sesudah selesai karantina 14 hari itu, orangnya memang bisa kembali ke masyarakat atau kalau turis pergi, kalau dia mungkin ke tempat kerja dan sebagainya. Tapi dari pemerintah pusat memberitahu kepada pemerintah daerah, kalau bisa puskesmasnya, puskesmas di daerah kamu ada tuan A atau nyonya B yang baru pulang dari negara itu, dia sudah PCR, sudah karantina 14 hari, sudah bebas, tapi tolong diawasi. Jadi
tiga cara berlapis untuk mencegah supaya yang masuk itu kemudian membawa varian Omikron. Tentu saja kalau ada salah satu pada waktu karantina dia positif, mesti dikejar langsung pemeriksaan genome sequencing untuk memastikan ada atau tidaknya varian Omikron. Baik, ini juga WHO menyebutkan Omikron melemahkan efektivitas dari vaksin yang sudah dilakukan. Bagaimana dengan langkah vaksinasi booster yang akan segera dilakukan? Apakah itu menjadi hal yang mendesak dilakukan? Ya, jadi vaksinasi booster ini punya dua sisi ya. Sebelum ada Omikron kita tahu bahwa kekebalan tubuh itu turun setelah divaksinasi. Jadi orang sudah berpikir waktu itu kita membutuhkan vaksin yang ketiga. Makanya ada informasi tentang booster. Dengan adanya Omikron ini berita itu menjadi lebih valid lagi begitu. Jadi orang pikir kalau gitu karena efikasi ini turun dan mungkin si varian Omikron ini mempengaruhi efikasi vaksin, maka baik kalau diberikan booster. Itu pendapat yang satu. Tetapi mesti diingat juga bahwa sampai hari ini kita jumlah orang yang mendapatkan vaksinasi di kita masih 53%. Artinya masih ada hampir 50% yang belum dapat vaksinasi. Jadi harus ada balance di sini. Yang belum mendapatkan vaksinasi memadai, maksudnya vaksinasi 2 kali, harus terus ditingkatkan sambil sebagian mungkin yang diperlukan untuk mendapatkan booster. Jangan sampai karena kita memberikan booster, yang 47% rakyat kita tidak mendapatkan vaksinasi yang memadai. Apalagi kalau orang lansia begitu, kan masih lebih dari 60% yang belum mendapatkan vaksinasi memadai. Jadi ini balance ini mesti dijaga, yang mendapatkan vaksinasi memadai 2 kali harus terus ditingkatkan, sampai sebagian mungkin bisa diberikan vaksin booster pada saatnya nanti. Ya kalau mau dipilah lah yang resikonya lebih tinggi. Artinya harus diutamakan yang belum mendapatkan vaksin ya, Prof ya. Baik, kita berbicara mengenai fakta seputar Omikron. Benarkah sebenarnya varian ini tidak berbahaya karena umumnya pasien yang hanya mengalami gejala yang ringan dan juga angka kematiannya rendah, begitu beberapa penelitian menyampaikan hal ini? Ya tadi kan ada 6 saya sebutkan, salah satu diantaranya tentang berat ringannya. Harus diakui sebagian besar kasus yang dilaporkan saat ini memang ringan. Gitu ya, tetapi ada 3 tetapinya. Tetapi yang pertama, sebagian besar kasus yang sudah terlaporkan itu memang anak muda ya, di Afrika Selatan bahkan mahasiswa, sehingga daya tahan tubuhnya lebih kuat. Itu nomor 1. Nomor 2, jumlah Omikron yang ada di dunia resmi terlaporkan sekarang ini baru belasan ribu, sementara kita tahu COVID sudah sekian juta di dunia. Jadi angka belasan ribu itu belum bisa menyatakan bahwa ini pasti ringan atau pasti berat. Yang ketiga, walaupun semuanya ringan, tapi itu sudah ada yang meninggal. Artinya memang ada kecenderungan ringan nampaknya, tapi dengan data yang terbatas saat ini kita belum bisa pastikan bahwa ini pasti semuanya akan ringan, bahwa tidak ada yang berat, ternyata ada bukti yang meninggal. Jadi sambil menunggu bukti itu datang, yang kalau jumlah kasus lebih besar, maka kita mau tidak mau memang harus terus waspada. Iya, terus diwaspadai dan tetap beresiko begitu ya Prof ya? Ya betul, saya tetap berisiko karena itulah WHO memasukkannya sebagai VOC, variant of concern, sesuatu yang harus diwaspadai sambil kita terus memperbaiki diri. Memang tidak boleh panik, ini bukan variant of panik, ini variant of concern. Kita waspada, kita terus meningkatkan kewaspadaan, lakukan 3M, 5M, menghindari mobilitas yang tidak diperlukan. Baik, mungkin terakhir Prof, himbauan untuk masyarakat supaya tidak panik menghadapi varian Omikron, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, COVID memang akan terus ada timbul varian-varian baru. Sekarang ada varian, tadinya ada Alpha, Beta, Gamma, Delta, sekarang ada Omicron. Bukan tidak mungkin nanti ada varian lain sebenarnya, tapi oke lah, itu cerita nanti. Yang kita bisa lakukan tetap 5 hal. Nomor 1 adalah pembatasan sosial. Untuk kita anggota masyarakat, bentuknya adalah 3M dan 5M harus diperketat. Untuk pemerintah melakukan PPKM atau penutupan ruang rekreasi dan sebagainya, itu nomor 1. Nomor 2, meningkatkan 3T. Tadi sudah kita bicarakan, si tuan N aja dapatnya gara-gara tes. Jadi jumlah tes ini harus ditingkatkan, baik yang PCR maupun whole genome sequencing, baik juga untuk masyarakat kalau ada kecurigaan, ada keluhan, ada kontak, memeriksakan diri. Dan memberitahu dia tuh kontak dengan siapa saja. Tidak tepat kalau targetnya telusurannya 8 orang atau 10 orang. Target telusur adalah sebanyak mungkin orang yang kontak. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah vaksinasi. Tentu saja kita sudah bicarakan hampir 50% orang belum divaksinasi memadai. Tentu vaksinasi ini harus dilakukan agar angkanya terus naik. Yang keempat adalah seperti saya sudah bicarakan di awal, karena saya lihat orang banyak bicara jangan jaga dari luar negeri. Kita pastikan dulu yang di dalam negeri ini, tuan N ini dan sudah berapa luas ini supaya kita tahu proses berapa banyak yang sudah di Indonesia dan kita bisa cegah. Itu yang keempat. Dan yang kelima untuk masyarakat yang juga sangat penting adalah untuk mendapatkan informasi yang benar. Jangan informasi yang hanya modalnya dari WhatsApp yang belum tentu ada sumbernya benar atau tidak. Kita dapatkan informasi yang benar dari
pemerintah, dari Kemenkes, dari Satgas, dari WHO. Kalau mau baca bukti ilmiah, ada jurnal ilmiah, atau juga dengarkan informasi dari berita resmi, antara lain dari MNC News ini tentunya. Baik, tentu saja dibutuhkan tadi ya keseriusan dari pemerintah untuk menangani secepat mungkin varian Omikron ini supaya tidak terjadi perluasan begitu, dan juga tadi sejumlah catatan yang bisa menjadi masukan untuk pemerintah dan untuk warga bahwa ini merupakan varian of concern, bukan varian of panic ya. Terima kasih Profesor Canda Yoga Aditama, Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi. Selamat sore dan salam sehat selalu, Prof. Selamat sehat. Baik, pemirsa, ratusan warga antusias menjalani vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Vaksinasi massal terus digencarkan untuk menciptakan kekebalan kelompok dan antisipasi varian baru Omikron yang telah masuk ke tanah air. Terima kasih. Vaksinasi COVID-19 semakin digencarkan di sejumlah daerah usai pengumuman Kementerian Kesehatan terkait masuknya varian baru Omikron di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pemerintah setempat menggelar vaksinasi massal yang diikuti ratusan warga Simalungun. Tidak hanya warga lanjut usia, vaksinasi juga diikuti kalangan pelajar. Menyampaikan kepada seluruh aparat desa ya, baik para gamot, kepala desa, untuk menelisik ya, mana lagi warga-warga yang belum divaksin ya, supaya semua bisa terdata ya, supaya Simalungun ini bisa, kalau bisa nanti di bulan 2 sudah 100% lah. Selain digelar di tempat umum, tim vaksinator juga mendatangi rumah warga secara door to door. Tercatat ada 684.906 warga Simalungun yang telah divaksin atau telah mencapai 67% dari target 90%. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.